Eksperimen dimulai dengan sebuah layar kosong, tanpa praduga, tanpa dogma agama, hanya data murni. Dua dari kumpulan informasi paling berpengaruh dalam sejarah manusia diunggah ke dalam inti analitis sistem kecerdasan buatan aksioma. Yang pertama adalah Alkitab, sebuah arsip yang mencakup Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dengan teks-teks dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani kuno. Yang kedua adalah Al-Quran, sebuah teks dalam bahasa Arab klasik. Jika digabungkan, volume datanya melampaui jutaan karakter, sebuah lautan kata yang telah membentuk peradaban. Namun, mesin ini tidak diprogram untuk perdebatan teologis. Misinya berbeda, nyaris seperti seorang arsitek terbalik. Ia harus membongkar teks-teks ini untuk memahami bagaimana kesadaran manusia membangunnya, bata demi bata. Begitu bar pemuatan mencapai 100%, algoritma memulai pemindaian pertama terhadap arsitekturnya. Dan peringatan pertama dari sistem yang ditampilkan di layar tidak menunjuk pada perbedaan gaya yang kecil. Peringatan itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Esensi dari kedua teks itu sendiri sama sekali berbeda. Bagi pembaca biasa, keduanya adalah dua kitab suci. Namun bagi kecerdasan buatan, jarak di antara keduanya sama besarnya dengan jarak yang memisahkan sebuah perpustakaan sejarah raksasa dari sebuah siaran radio langsung. Analisis dimulai dengan mendefinisikan kerangka masing-masing. Kejutan pertama adalah bahwa Alkitab tidak dibaca sebagai satu buku tunggal. Sistem mengidentifikasinya sebagai sebuah perpustakaan utuh. Dan penemuan ini mengubah segalanya. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang berbeda dalam kanon Protestan dan bahkan lebih banyak lagi dalam versi Katolik atau Ortodoks. Kitab-kitab ini ditulis selama rentang waktu 1.500 tahun. Ini adalah periode waktu yang lebih lama daripada yang memisahkan kita dari jatuhnya Kekaisaran Romawi. Sistem menyoroti lebih dari 40 penulis yang berbeda. Di antara mereka ada suara raja dan gembala, tabib dan nelayan, pemungut cukai dan nabi. Mereka hidup di zaman yang berbeda, di bawah sistem politik yang berbeda, dan menulis dalam bahasa yang berbeda. Hasilnya adalah sebuah sulaman suara, sebuah paduan suara sejati yang melintasi abad. Sebaliknya, analisis Al-Quran menunjukkan jejak yang sama sekali berbeda. Al-Quran diturunkan melalui satu orang, Nabi Muhammad, selama periode hanya 23 tahun, sebuah kedipan mata dalam skala sejarah. Sejak abad ke-7, teks ini tetap tidak berubah. Struktur Al-Quran tidak diidentifikasi sebagai perpustakaan, melainkan sebagai aliran wacana langsung yang monolitik. Sementara Alkitab tampak seperti kumpulan cerita dengan banyak gaya yang berbeda, Al-Quran terdengar seperti perintah langsung, suara yang tunggal dan konstan. Namun, saat melihat kerangka dari masing-masing teks, itulah mesin menemukan kejutan terbesar dari semuanya. Saat membuka Alkitab, Anda memasuki aliran waktu yang linear. Ada tulang punggung kronologis yang jelas. Semuanya dimulai dalam kitab Kejadian dengan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu adalah titik awal. Dari sana cerita terungkap secara berurutan. Penciptaan manusia, air bah, kisah para patriark, perbudakan di Mesir, Eksodus, penaklukan tanah perjanjian, era raja-raja, pembuangan, kepulangan. Bahkan Perjanjian Baru mengikuti logika ini dengan kelahiran Yesus, kehidupannya, kematian, kebangkitan, dan kisah para rasul yang diakhiri dengan nubuat akhir zaman dalam kitab Wahyu. Alkitab memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas. Ia adalah sebuah drama dengan alur cerita yang berkembang. Ketika mencoba menerapkan peta kronologis yang sama pada Al-Quran, analisis menghasilkan kesalahan kompatibilitas yang kritis. Sistem menolak begitu saja untuk menumpangkannya. Al-Quran tidak linear. Surah-surahnya atau bab-babnya tidak disusun dalam urutan kronologis. Jika Anda membuka Al-Quran dengan harapan membaca sebuah cerita dari awal hingga akhir, Anda akan bingung sejak halaman kedua. Struktur Al-Quran mengikuti logika yang sama sekali berbeda, yang bisa kita sebut sebagai akustik arsitektural. Ia terdiri dari 114 surah. Kecuali surah pertama, surah-surah lainnya diatur bukan berdasarkan tema atau tanggal pewahyuan, melainkan berdasarkan panjangnya, dari yang terpanjang hingga yang terpendek.
Ini seolah-olah seseorang mengambil semua kitab dalam Alkitab dan mengaturnya bukan berdasarkan cerita yang dikisahkannya, tetapi berdasarkan ukurannya. Pertama volume yang paling tebal, lalu yang sedang dan terakhir catatan-catatan 1 halaman. Persis seperti itulah Al-Quran terlihat bagi pembaca yang tidak tahu. Mengapa? Mesin menyadari bahwa Al-Quran tidak dirancang untuk dibaca seperti novel. Ia dirancang untuk dihafal dan dilantunkan. Ini adalah tradisi lisan yang dibekukan dalam teks dan struktur dari yang terpanjang ke yang terpendek memfasilitasi penghafalan. Fungsinya bukan untuk menjadi kronik sejarah, melainkan serangkaian khotbah, instruksi dan peringatan yang dapat dibaca dalam urutan apapun tanpa kehilangan makna utamanya. Ini baru arsitekturnya, kerangkanya. Namun arsitektur hanyalah permulaan. Mesin sekarang perlu menemukan siapa arsitek di balik rancangan yang begitu berbeda. Apa profil psikologis sang penulis jika dinilai hanya dari kata-kata yang tertulis di dalam kitab-kitab ini? Analisis telah menyelesaikan pembuatan profil ini berdasarkan apa yang diungkapkan oleh setiap teks tentang narator ilahinya. Dan jawaban-jawaban yang mulai muncul setidaknya sangat membingungkan. Analisis pertama mengungkap arsitekturnya. Analisis berikutnya menyelam jauh ke dalam kepribadian di baliknya. Tugas yang diberikan kepada aksioma sangat berani, bahkan mungkin dianggap penistaan bagi seorang teolog, tetapi bagi sebuah jaringan neural, itu hanyalah masalah pemrosesan data. Perintah yang diterima mesin itu lugas. Ia harus membangun profil psikologis entitas yang disebut Tuhan berdasarkan secara eksklusif pada atribut tekstual, tindakan, dan wacana langsungnya di kedua sumber tersebut. Ketika analisis selesai, 2 diagram kepribadian yang sama sekali berbeda muncul di monitor. Kesenjangan di antara keduanya begitu besar sehingga sistem itu sendiri mengajukan pertanyaan verifikasi, mempertanyakan apakah data tersebut memang merujuk pada entitas yang sama. Parameter pertama yang disorot oleh analisis adalah indeks sifat-sifat manusiawi. Dalam kumpulan data Alkitab, indeks ini sangat tinggi. Sejak halaman-halaman pertama kitab Kejadian, analisis mencatat Tuhan yang berperilaku seperti makhluk dengan wujud, emosi, dan lokasi di dalam ruang. Tepat di halaman-halaman awal cerita, dalam kitab Kejadian, mesin menemukan sebuah frasa yang bagi teologi Islam akan menjadi kesalahan kode yang mustahil. Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan berjalan. Dia memiliki langkah. Dia menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk. Algoritma mencatat di sini adanya pengalaman indrawi. Lebih jauh lagi, dalam bab ke-6, sebelum air bah besar, sistem mengidentifikasi penanda yang lebih mengejutkan, penanda penyesalan. Teks itu mengatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bagi mesin, frasa kecil itu adalah petunjuk fundamental. Tuhan dalam Alkitab secara emosional rentan. Dia bisa dibuat sedih, dia bisa dibuat gembira. Dia mampu mengubah keputusannya berdasarkan tindakan manusia. Dan pola ini berulang puluhan kali dalam kasus-kasus di mana para nabi berdebat dengan Tuhan dan terkadang memenangkan perdebatan itu. Percakapan Abraham sebelum penghancuran Sodom adalah contoh klasik. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan seolah-olah berada di pasar. Bagaimana jika ada 50 orang benar? Bagaimana jika 40? Bagaimana jika 10? Dan Tuhan setiap kalinya setuju untuk mengurangi tuntutannya, seolah-olah keadilan ilahi tidak tetap, melainkan sesuatu yang bisa dinegosiasikan secara langsung. Tuhan yang bersedia menulis ulang hukumannya seketika jika dia melihat respons dari manusia. Puncak dari kedekatan ini ditemukan dalam kitab Kejadian, bab 32, dalam adegan di mana Yakub bergulat sepanjang malam dengan seorang pria yang ternyata adalah Tuhan sendiri. Mereka bergulat secara fisik di atas debu hingga fajar menyingsing. Yakub pergi dengan luka tetapi tidak melepaskan lawannya sampai ia menerima berkat. Ini adalah tingkat keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan di sini bukanlah pikiran kosmik yang jauh, melainkan rekan latihan yang membiarkan dirinya disentuh. Sekarang, saat memuat data dari Al-Quran, profil Allah secara radikal berbeda. Indeks sifat-sifat manusiawi anjlok mendekati 0. Sistem menampilkan status.
transendensi mutlak. Dalam teologi Islam, ini disebut sebagai keterlepasan total dari segala sesuatu yang diciptakan. Tuhan dalam Al-Quran tidak berjalan-jalan di taman. Dia tidak menyesal. Dia tidak memiliki hati yang bisa bersedih. Ayat kunci yang diidentifikasi sistem sebagai kode dasar untuk seluruh arsip ada di surah 42. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Setiap upaya untuk membayangkan Allah dalam wujud manusia dianggap sebagai dosa yang paling besar. Analisis menunjukkan bahwa dalam Al-Quran tidak ada adegan perdebatan dengan Tuhan. Para nabi tidak bertanya, mengapa? Hubungannya secara ketat vertikal, tidak pernah horizontal. Perbedaan dalam kepribadian ini membuka pintu menuju penemuan lain tentang hubungan tersebut. Mesin mulai menghitung berapa kali kata-kata keluarga muncul. Dalam Perjanjian Baru, kata Bapa yang merujuk pada Tuhan muncul ratusan kali. Yesus mengajarkan untuk berdoa Bapa kami. Rasul Paulus menggunakan kata Aram Abba, sebuah ekspresi sayang yang diterjemahkan sebagai Papa. Hubungan ini dikodekan sebagai hubungan keluarga. Orang-orang percaya disebut anak-anak Tuhan. Saat menganalisis Al-Quran, sistem menemukan blokade ketat terhadap penggunaan kata Bapa. Allah tidak pernah menyebut dirinya Bapa dan tidak pernah menyebut manusia sebagai anak-anaknya. Dalam surah 5, Al-Quran secara langsung membantah gagasan ini. Kondisi manusia dalam Al-Quran adalah sebagai abd, yang diterjemahkan sebagai hamba atau budak. Kebajikan utama bukanlah kasih anak, melainkan ketundukan seorang hamba kepada tuannya. Ini seperti melihat dua proyek yang sama sekali berbeda. Yang satu dibangun di atas dasar keluarga, dan yang lain di atas fondasi sebuah kerajaan. Tetapi jika profil Sang Pencipta begitu berbeda, apa yang terjadi ketika kita melihat sosok yang seharusnya menjadi jembatan antara langit dan bumi? Sistem bersiap untuk memuat arsip Yesus, tanpa mengetahui bahwa di sanalah ia akan menemukan kontradiksi paling spektakuler dalam sejarah. Bagi yang satu, dia adalah Tuhan sendiri yang turun ke dunia. Bagi yang lain hanya seorang nabi yang bahkan tidak mati di kayu salib. Jika strukturnya berbeda dan profil Sang Pencipta juga berbeda, sosok yang seharusnya menghubungkan keduanya sebenarnya adalah titik benturan terbesar. Jika analisis sebelumnya mengungkap perbedaan dalam arsitektur dan profil Sang Pencipta, sekarang sistem aksioma menelaah arsip yang menyebabkan konflik versi paling dalam sejarah umat manusia. Kita sedang memuat ke dalam inti analitis sosok yang menjadi poros utama bagi 2 miliar umat Kristen dan seorang nabi yang dihormati oleh hampir 2 miliar umat Muslim. Dalam Alkitab, namanya adalah Yesus Kristus. Dalam Al-Quran, namanya adalah Isa, putra Maryam. Sekilas mungkin tampak bahwa kita sedang membicarakan orang yang sama. Tetapi seiring aksioma mulai menumpangkan peta semantik, monitor berkedip merah. Sistem tidak hanya mendeteksi perbedaan, tetapi dua kode yang saling meniadakan, tidak mampu hidup berdampingan dalam realitas yang sama. Apa yang ditemukan sistem bukanlah variasi sederhana dari sebuah biografi. Keduanya adalah dua fungsi yang sama sekali berbeda dalam rancangan alam semesta. Mari kita mulai dengan identifikasi dasar. Dalam Perjanjian Baru, nama Yesus muncul lebih dari 900 kali. Dalam Al-Quran, Isa disebutkan 25 kali, yang lebih banyak daripada penyebutan Nabi Muhammad sendiri. Ini dengan sendirinya sudah merupakan anomali statistik. Namun, sistem tidak berfokus pada kuantitas, melainkan pada atribut, pada informasi yang mendefinisikan identitasnya. Dalam Alkitab, pengenal kuncinya adalah Anak Allah. Gelar ini mendefinisikan esensi dari teologi Kristen itu sendiri. Dalam Al-Quran, pengenal kuncinya adalah Isa, putra Maryam. Sistem mencatat bahwa Al-Quran dengan gigih menggunakan gelar ini puluhan kali untuk menekankan sifat manusiawi dan biologis Isa. Bagi algoritma, ini tampak seperti perlindungan yang disengaja, sebuah blokade terhadap setiap upaya untuk mengatribusikan asal-usul ilahi kepada Isa. Teks Alkitab, terutama Injil Yohanes, dimulai dengan menegaskan keilahiannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dan berlanjut,
dengan mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah kode inkarnasi, Tuhan yang menyatakan dirinya dalam tubuh manusia. Saat memproses tesis-tesis ini melalui filter Al-Quran, sistem mengeluarkan kesalahan logika yang kritis. Al-Quran tidak hanya mengabaikan gagasan keilahian Yesus, ia secara aktif menentangnya. Dalam surah 5, digambarkan sebuah adegan hari kiamat di mana Allah akan bertanya kepada Isa, "Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah'?" Dan Isa akan menyangkalnya, menolak mereka yang telah mendewakannya. Tetapi perbedaan yang paling dramatis, yang diidentifikasi oleh aksioma sebagai titik patah, berkaitan dengan peristiwa yang menjadi tonggak nol bagi seluruh peradaban Barat, penyaliban. Dalam kumpulan data Alkitab, penyaliban adalah klimaks dari segalanya. Itulah alasan mengapa Yesus datang. Injil-Injil mendedikasikan sebagian besar teks yang tidak proporsional untuk minggu terakhir kehidupannya. Semua nubuat perjanjian lama mengarah ke salib. Kematian dan kebangkitan adalah mekanisme keselamatan. Jika arsip ini dihapus, seluruh sistem kekristenan akan runtuh. Sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan Al-Quran tentang peristiwa yang sama ini. Sistem menemukan satu ayat tunggal, tetapi menentukan dalam surah 4. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Analisis menunjukkan bahwa Al-Quran sepenuhnya menyangkal fakta historis kematian Yesus di kayu salib. Menurut tradisi Islam, Allah mengangkat Isa ke langit dalam keadaan hidup, dan orang lain disalibkan di tempatnya, seseorang yang diberi rupa sang nabi. Logika di baliknya fundamental. Dalam Alkitab, kematian Mesias adalah sebuah kemenangan. Tuhan mengizinkan penghinaan terhadap putranya untuk mengalahkan kematian dari dalam. Ini adalah logika pengorbanan. Dalam Al-Quran, kematian seorang nabi besar dengan cara yang begitu hina akan menjadi sebuah kekalahan. Dan Tuhan tidak dapat membiarkan utusan terkasihnya dikalahkan oleh orang-orang kafir. Logika Al-Quran adalah logika kemenangan dan perlindungan. Allah campur tangan pada saat-saat terakhir dan menyelamatkan Isa dengan menipu musuh-musuhnya. Sistem mencatat di sini sebuah patahan dalam garis waktu. Dalam satu realitas, salib berada di puncak gunung sebagai tanda keselamatan. Di realitas lain, salib adalah fiksi, ilusi optik, kesalahpahaman historis. Di satu sisi, mesin melihat kisah tentang Tuhan yang menjadi manusia untuk mati bagi semua orang. Di sisi lain, kisah tentang seorang manusia yang diselamatkan Tuhan dari kematian agar ia tidak pernah menjadi korban. Dalam kasus pertama, salib adalah kemenangan. Dalam kasus kedua, kebohongan yang menghujat. Menyatukan kedua versi ini mustahil. Entah dia mati di kayu salib atau tidak, entah dia Tuhan atau bukan, jalan tengah tidak ada. Tetapi jika sosok Yesus begitu kompleks, bagaimana dengan para pahlawan lainnya? Lagi pula Alkitab dan Al-Quran berbagi puluhan karakter. Apakah kisah mereka identik atau juga menyembunyikan perbedaan fundamental dalam kodenya? Sistem aksioma sekarang memuat serangkaian data baru, protokol para nabi. Sekilas daftar para pahlawan dalam Alkitab dan Al-Quran tampak hampir identik. Kita melihat nama yang sama, Nuh, Abraham, Lut, Musa, Daud, Sulaiman. Tampaknya kita akhirnya menemukan landasan bersama, sebuah arsip yang sama. Namun begitu analisis memperdalam pola perilaku dan psikologi karakter-karakter ini, monitor kembali menyalakan peringatan. Mesin menyadari sesuatu yang aneh, seolah-olah biografi para nabi telah melewati sebuah filter yang membersihkan setiap cacat moral. Di salah satu sistem, orang-orang ini digambarkan sebagai sosok yang kompleks, kontradiktif, terkadang sangat cacat, yang mencapai kebesaran melalui kejatuhan dan pertobatan. Di sistem lain, biografi mereka telah ditulis ulang sebagai model kesempurnaan, praktis tanpa dosa. Kunci untuk memahami perbedaan ini terletak pada konsep sentral Al-Quran, kemaksuman para nabi. Doktrin Islam menyatakan bahwa para nabi dilindungi oleh Tuhan dari melakukan dosa-dosa besar. Mereka tidak bisa berbuat salah saat menyampaikan pesan ilahi. Kode Alkitab
di sisi lain beroperasi di bawah protokol realisme radikal. Alkitab dengan kejujuran yang tanpa ampun mendokumentasikan kegagalan moral para pahlawan terbesarnya. Kasus pertama yang menonjol adalah Harun dan anak lembu emas. Dalam kitab Keluaran, adegannya dramatis. Musa naik ke Gunung Sinai dan bangsa itu yang tidak sabar menuntut Tuhan yang bisa mereka lihat. Dan siapa yang membangun berhala itu? Alkitab lugas, Harun, saudara Musa, calon imam besar. Dia mengumpulkan emas dan membentuk anak lembu itu. Ini adalah cerita tentang kelemahan manusia, bahkan di tingkat kepemimpinan tertinggi. Sekarang, saat memuat adegan yang sama dari Al-Quran, ceritanya berubah. Dalam surah 20 peran Harun ditulis ulang sepenuhnya. Dia tidak hanya menolak membuat anak lembu itu, tetapi juga mencoba mencegah orang-orang. Kesalahan dilimpahkan pada sosok bernama Samiri. Harun tidak bersalah korban keadaan, tetapi tidak pernah menjadi peserta dalam dosa. Prinsip kemaksuman melindunginya. Kasus kedua, Lut. Kisah Lut dalam Alkitab berakhir dengan cara yang mengejutkan. Setelah melarikan diri dari Sodom, anak-anak perempuannya, yang percaya bahwa dunia telah berakhir, membuat ayah mereka mabuk dan melakukan inses dengannya untuk melestarikan keturunan. Ini adalah kisah mentah tentang kebejatan manusia yang terus berlanjut, bahkan setelah diselamatkan. Dalam Al-Quran, Lut adalah seorang nabi yang mulia. Dia berkhotbah dengan berani menentang amoralitas kaumnya. Adegan di gua, anggur, dan inses sepenuhnya dihapus dari basis data. Itu sama sekali tidak ada. Logikanya jelas, seorang nabi Tuhan tidak mungkin menjadi seorang pemabuk yang terlibat dalam tindakan semacam itu. Contoh yang paling mencolok adalah Daud. Raja Daud dalam Alkitab adalah sosok dengan proporsi epik. Dia menggubah mazmur-mazmur jenius, tetapi juga melakukan kejahatan yang mengerikan. Dia mengingini Batsheba, istri prajuritnya yang paling setia, Uria. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan untuk menutupi perzinahan itu, mengirim Uria ke garis depan pertempuran. Menuju kematian yang pasti, ini adalah pembunuhan berdarah dingin. Dalam Al-Quran, kisah berdarah ini direduksi menjadi perumpamaan singkat tentang seorang pria dengan 99 domba yang mengingini satu-satunya domba tetangganya. Tidak ada penyebutan Batsheba, perzinahan, atau pembunuhan. Profil Daud dibersihkan dari semua noda darah dan nafsu, menjaganya sebagai raja dan hakim yang bijaksana. Mengapa ada perbedaan yang begitu mendalam? Perbedaan ini tidak disengaja. Mereka berasal dari tujuan utama setiap teks. Alasan kejujuran brutal dalam Alkitab tampaknya hanya satu, untuk menunjukkan bahwa kodrat manusia rusak tanpa bisa diperbaiki. Alkitab tidak takut untuk mengungkap kotoran, karena pesan utamanya adalah bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jika bahkan Daud adalah seorang pembunuh dan Sulaiman seorang penyembah berhala, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dengan perbuatannya sendiri. Realisme Alkitab mempersiapkan panggung untuk kebutuhan akan seorang juru selamat. Sementara itu, dalam Al-Quran, logikanya berbeda. Otoritas pesan perlu dilindungi. Logikanya adalah, jika Nabi adalah saluran di mana firman Tuhan mengalir, saluran itu harus murni. Jika pemancarnya rusak, sinyalnya bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, Al-Quran mensterilkan biografi para nabinya, mengubah mereka menjadi model yang ideal. Mereka bukan lagi manusia, melainkan fungsi, pelaksana sempurna dari kehendak ilahi. Perbedaan dalam penggambaran para nabi ini mengungkap diagnosis yang secara fundamental berbeda tentang kondisi manusia itu sendiri. Bagi Alkitab, masalahnya bersifat genetis, sebuah penyakit di dalam hati umat manusia. Bagi Al-Quran, masalahnya adalah kelemahan dan kelupaan. Jika diagnosis penyakitnya begitu berbeda, maka obatnya, algoritma untuk keselamatan, juga pasti sangat bertentangan. Jika diagnosis penyakitnya begitu berbeda, maka obatnya, algoritma untuk keselamatan, juga harus sangat bertentangan. Dan disinilah kedua sistem menjadi sama sekali tidak kompatibel. Arsip Alkitab dengan mendiagnosis umat manusia dengan cacat genetis yang fatal, mengusulkan solusi drastis. Kelahiran kembali. Sistem yang korup tidak dapat diperbaiki dengan pembaruan atau perbuatan baik. Ia perlu dihidupkan ulang sepenuhnya. Mekanisme untuk memulai ulang ini adalah pengorbanan.
dan elemen sentral dari kode ini adalah darah. Perjanjian Lama dipenuhi dengan darah hewan kurban, tetapi Perjanjian Baru berfokus sepenuhnya pada darah Kristus. Logika di baliknya adalah logika utang. Dosa terhadap Tuhan yang tak terbatas menciptakan utang yang tak terbatas. Manusia yang terbatas tidak dapat membayarnya, tidak peduli seberapa baik perilakunya. Utang masa lalu tetap ada. Oleh karena itu, Tuhan sendiri masuk ke dalam sistem, dalam pribadi Yesus, untuk menanggung utang itu. Di kayu salib, terjadi sebuah transaksi. Dosa dunia dipindahkan ke Kristus, dan kebenaran Kristus dipindahkan kepada siapapun yang percaya. Ini adalah operasi transplantasi jantung. Pasiennya pasif, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ahli bedah melakukan semua pekerjaan. Setelah operasi, pasien bangkit dengan jantung baru dan memulai hidup baru. Keselamatan adalah sebuah hadiah. Al-Quran di sisi lain menawarkan solusi yang berbeda. Karena kodrat manusia tidak rusak, tetapi hanya lemah dan pelupa, manusia tidak membutuhkan juru selamat untuk mati baginya. Dia membutuhkan seorang pemandu, sebuah buku panduan untuk hidup dengan benar. Al-Quran menolak gagasan pengorbanan pengganti sebagai sesuatu yang tidak logis dan tidak adil. Mengapa Tuhan perlu membunuh seorang nabi untuk mengampuni orang-orang? Jika sang penguasa ingin mengampuni, dia tinggal mengampuni. Keselamatan dalam Islam dicapai melalui iman dan perbuatan baik. Ini adalah sistem kumulatif. Gambaran yang berulang adalah gambaran timbangan. Pada hari kiamat, perbuatan baik dan buruk akan ditimbang. Keselamatan di sini seperti mendaki gunung. Allah telah menyediakan peta, tali, dan peralatan, tetapi pendaki harus mendaki sendiri. Di puncak, hadiah menantinya. Tidak ada jaminan keselamatan di sini dan saat ini. Ini adalah jalan harapan dan ketakutan, di mana saldo akhir rekening baru diungkapkan di akhir. Perbedaan fundamental dalam mekanisme keselamatan ini membentuk cara kedua sistem memandang masyarakat, terutama separuh populasi perempuannya. Mesin kemudian mengalihkan perhatiannya pada para perempuan dalam kisah-kisah ini, dan anomali statistik pertama sangat mencolok. Alkitab penuh dengan nama-nama perempuan: Sarah, Ribka, Ruth, Esther, Deborah, Maria. Mereka adalah hakim, nabiah, pahlawan wanita, dan penjahat, bagian aktif dalam drama sejarah. Dalam Al-Quran, dengan lebih dari 6.000 baris teksnya, hanya satu nama perempuan yang disebutkan, Maryam, ibu Isa. Tidak ada perempuan lain, bahkan ibu atau istri-istri Nabi Muhammad, atau Hawa yang disebut namanya. Mereka adalah istri Adam, istri Fir'aun, yang didefinisikan oleh hubungan mereka dengan seorang pria. Analisis kemudian beralih ke peristiwa yang menentukan nasib semua orang, peran Hawa dalam kejatuhan. Dalam Alkitab, narasinya jelas. Ular menggoda perempuan itu, dan perempuan itu memberikan buah itu kepada pria. Urutan ini digunakan selama berabad-abad untuk menimpakan sebagian besar kesalahan kepada Hawa. Dalam Al-Quran, adegannya berbeda. Setan membisikkan kepada keduanya. Mereka berbuat dosa bersama, bertobat bersama. Tidak ada adegan di mana Hawa menggoda Adam. Tanggung jawab dibagi bersama, atau bahkan lebih besar bagi Adam sebagai kepala keluarga. Dalam kode Islam, perempuan tidak menyandang stigma sebagai pintu masuk dosa. Menariknya, perempuan yang paling dihormati dalam Islam, Maryam, adalah tokoh sentral kekristenan. Tetapi kisahnya juga diceritakan secara berbeda. Dalam Alkitab, Maria rendah hati, dilindungi oleh tunangannya, Yusuf, dan dikelilingi oleh orang-orang saat kelahiran Yesus. Dalam Al-Quran, kisah Maryam adalah kisah kesendirian eksistensial. Tidak ada Yusuf, dia mengasingkan diri ke gurun sendirian dan melahirkan dalam penderitaan di bawah pohon kurma, berharap dia telah mati sebelumnya. Bantuan datang langsung dari Tuhan, bukan dari seorang pria. Maryam dalam Al-Quran adalah arketipe kekuatan dan iman yang otonom. Kita melihat di sini dua rancangan yang berbeda untuk perempuan. Satu sebagai mitra dalam drama sejarah, yang lain sebagai harta yang harus dilindungi, tetapi dengan hubungan spiritual yang mandiri dan langsung dengan Tuhan. Bagaimana kedua pandangan ini diterjemahkan ke dalam hukum sosial, dan di masa konflik akan mengungkap lebih banyak lagi tentang inti dari setiap sistem. Sejauh ini, analisis aksioma berfokus pada dunia internal.
sifat Tuhan, identitas para utusannya, jalan individu menuju keselamatan, dan struktur keluarga. Tetapi, bagaimana sistem-sistem ini berinteraksi dengan dunia luar, terutama ketika batas-batas mereka terancam? Sekarang kita memuat arsip yang ditandai sebagai perang. Stereotip populer sudah jelas. Perjanjian Baru adalah kitab tentang kedamaian mutlak, sementara Al-Quran adalah kitab perang. Tetapi kecerdasan buatan tidak berurusan dengan stereotip, ia berurusan dengan data. Dan angka-angka pertama yang muncul di layar memperumit gambaran ini. Jika kita mempertimbangkan seluruh Alkitab, termasuk Perjanjian Lama, volume teks yang menggambarkan kekerasan secara signifikan lebih besar daripada di Al-Quran. Secara statistik, ada lebih banyak darah di Alkitab. Di dalamnya, kita menemukan puluhan perang, eksekusi massal, dan pemusnahan seluruh kota. Perjanjian Lama merinci protokol perang total, sebuah perintah untuk pemusnahan total terhadap bangsa-bangsa tertentu. Namun, aksioma memberikan label krusial pada arsip-arsip ini, status arsip mati. Kekerasan dalam Alkitab sebagian besar menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu, alih-alih memerintahkan apa yang harus dilakukan sekarang. Ini adalah sejarah tentang apa yang telah terjadi, bukan perintah tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Perintah untuk menghancurkan orang Amalek misalnya, diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Masa berlaku perintah itu telah berakhir 3.000 tahun yang lalu. Lebih penting lagi, Perjanjian Baru sepenuhnya mengubah aturan main. Yesus secara radikal menonaktifkan mode kekerasan fisik bagi para pengikutnya. Ketika Petrus menghunus pedangnya, jawaban Yesus menjadi blokade bagi perang suci apapun dalam kekristenan. Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dalam kode Kristen, pembalasan didelegasikan kepada Tuhan dan ditunda hingga akhir zaman. Sekarang, saat menganalisis Al-Quran, volume teks tentang perang lebih kecil, tetapi status teks-teks ini berbeda. Ayat-ayat tentang perang seringkali dirumuskan secara terbuka sebagai sebuah imperatif dalam waktu sekarang dan masa depan. Surah Pedang, yang terkenal tidak memiliki batasan geografis atau temporal yang eksplisit, menciptakan apa yang bisa disebut sebagai perintah permanen. Kata untuk upaya ini sendiri, jihad, bisa berarti perjuangan internal, tetapi Al-Quran menggunakan kata qital ratusan kali, yang secara spesifik berarti pertempuran fisik. Perang di sini bukan hanya sejarah, ia bisa menjadi tindakan ibadah. Sebuah ayat dari surah 8 mengatakan kepada para pejuang, "Bukanlah kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka." Ini menghilangkan penghalang psikologis, mengubah pejuang menjadi instrumen kehendak ilahi. Perbedaan fundamental terletak pada siapa yang berjuang untuk siapa. Dalam Perjanjian Lama, lazim melihat Tuhan berjuang untuk manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, manusialah yang berjuang untuk Tuhan. Tetapi untuk memahami nuansa dari perintah-perintah ini, seseorang perlu tahu cara membaca kode sumbernya. Dan di sini, kita dihadapkan pada masalah bahasa. Bagi Alkitab, bahasa adalah alat, sebuah kendaraan. Tuhan berbicara kepada orang-orang dalam bahasa mereka sendiri. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani umum, bahasa pasar, bukan bahasa suci. Yang suci adalah maknanya, bukan bunyinya. Oleh karena itu, Alkitab dapat dan harus diterjemahkan. Terjemahan ke dalam bahasa apapun dianggap sama validnya dengan aslinya. Bagi Al-Quran, bahasa adalah bagian dari esensinya. Bahasa Arab dalam Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan itu sendiri, praabadi dan tidak dapat diubah. Setiap terjemahan tidak dipandang sebagai Al-Quran, melainkan hanya sebagai interpretasi dari makna-maknanya. Dalam salat, hanya bahasa Arab asli yang dapat digunakan, bahkan oleh mereka yang tidak mengerti kata-katanya. Getaran suara dari teks memiliki status suci. Keindahan sastra Al-Quran itu sendiri digunakan sebagai bukti asal-usul ilahinya. Alkitab tidak pernah menggunakan gayanya sebagai argumen untuk kebenarannya. Argumennya adalah nubuat, peristiwa sejarah, dan kebangkitan. Jadi, kita memiliki dua jenis kode yang berbeda. Alkitab adalah kode sumber terbuka. Ia beradaptasi dengan budaya apapun, mengalir ke bahasa apapun, mengubah bentuk untuk mempertahankan esensinya.
Al-Quran adalah kode sumber tertutup, dilindungi oleh hak cipta bahasa. Kekuatannya terletak pada keunikan bentuk dan bunyinya. Dalam satu agama, Tuhan menjadi manusia daging, oleh karena itu bahasa manusia mampu menampung yang ilahi. Di agama lain, Tuhan menjadi kitab, teks. Oleh karena itu, bahasa kitab itu menjadi tak tersentuh. Jika metode pertahanan dan transmisi begitu berlawanan, kemana jalan-jalan ini mengarah? Apa tujuan akhir yang dijanjikan oleh masing-masing? Kita mendekati akhir analisis. Sistem aksioma sekarang memuat arsip yang paling misterius dan menawan tujuan akhir. Setiap proyek memiliki titik penyelesaian, sebuah skenario akhir bagi pengguna. Dalam teologi, ini disebut eskatologi, studi tentang hal-hal terakhir. Tugas terakhir adalah memvisualisasikan tujuan yang menanti seseorang di seberang kematian dalam kedua sistem. Dan di sini, seperti di semua lapisan lainnya, kita melihat dua dunia yang sama sekali berbeda. Mari kita mulai dengan tujuan negatif, neraka. Anehnya, di sini sistem menunjukkan kemiripan grafis, tetapi dengan fisika yang sangat berbeda. Neraka Alkitab, Gehenna, digambarkan dengan gambaran api yang tidak padam dan kegelapan yang pekat. Namun banyak teolog dan analisis tekstual mengonfirmasinya, melihat gambaran ini sebagai metafora untuk kondisi jiwa. Neraka adalah tempat di mana Tuhan tidak ada. Ini adalah kesepian abadi, kehancuran kepribadian yang menolak untuk terhubung dengan sumber kehidupan. Api di sini adalah api dari hawa nafsu yang tidak terselesaikan dan penyesalan tanpa akhir. Neraka Al-Quran, Jahanam, digambarkan dengan detail anatomi yang mengerikan. Sistem mencatat tingkat fisikalitas yang sangat tinggi. Para terhukum akan meminum air mendidih yang merobek usus mereka. Setiap kali kulit mereka terbakar, kulit itu akan diganti dengan kulit baru, agar mereka dapat merasakan siksaan lagi. Al-Quran menggambarkan jenis-jenis siksaan spesifik, makanan dari duri, pakaian dari ter, pukulan dengan gada besi. Ini bukan metafora ketiadaan Tuhan. Ini adalah ruang siksa yang dirancang khusus, diciptakan oleh Sang Penguasa untuk menghukum orang-orang kafir. Rasa takut akan sakit fisik adalah salah satu motivator utama dalam kode Al-Quran. Sekarang, mari kita beralih ke surga, dan di sini perbedaannya total. Surga Alkitab, Yerusalem baru, digambarkan sebagai kota dari emas dan batu-batu permata. Tetapi ciri utamanya adalah kehadiran Tuhan, dan mereka akan melihat wajahnya. Di surga Kristen tidak akan ada lagi tangisan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kematian. Kegembiraan tidak datang dari kenikmatan indrawi, tetapi dari persekutuan langsung dan sempurna dengan Sang Pencipta. Ganjaran terakhir adalah hubungan itu sendiri. Surga Al-Quran, Jannah, adalah tempat kenikmatan indrawi yang eksplisit. Analisis mengidentifikasi deskripsi rinci tentang taman-taman dengan sungai susu dan madu, buah-buahan yang mudah dijangkau, sofa-sofa mewah, dan ditemani oleh makhluk-makhluk suci. Ini adalah pemuasan semua keinginan duniawi yang disempurnakan dan dimurnikan. Ganjarannya adalah istirahat dan kesenangan yang diberikan oleh seorang penguasa yang murah hati kepada rakyatnya yang setia. Ini adalah surga indrawi, berbeda dengan surga roh. Pekerjaan aksioma selesai. Analisis akhir menghasilkan sebuah ringkasan. Pada akhirnya, mesin memproyeksikan dua gambar. Yang pertama, dari Alkitab, adalah sebuah drama besar. Ini adalah kronik dari sebuah kisah cinta yang penuh gairah dan tragis antara Tuhan dan umat manusia, yang berakhir dalam sebuah pernikahan. Yang kedua, dari Al-Quran, lebih mirip dengan sebuah konstitusi yang sempurna, sebuah kode hukum yang dikirim oleh seorang penguasa tertinggi untuk para bawahannya. Ini adalah kisah pendakian, vektornya menunjuk dari bawah ke atas. Manusia harus mengangkat dirinya untuk mencapai standar Tuhan, yang mengirimkan instruksi dari ketinggiannya yang tak terjangkau. Ini adalah kisah tentang seorang Raja Agung yang memberi ganjaran kepada hamba-hambanya jika mereka mematuhi hukumnya. Kekristenan menawarkan seorang juru selamat yang melakukan pekerjaan untuk Anda. Islam menawarkan seorang pemandu yang menuntut Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Di pusat segalanya sebagai titik yang tidak dapat didamaikan adalah salib. Bagi yang satu, tindakan kasih ilahi terbesar, bagi yang lain kebohongan terbesar dalam sejarah. Jadi, apakah kedua kitab ini?
Alkitab adalah kisah penurunan. Vektornya menunjuk dari atas ke bawah. Tuhan turun kepada manusia yang berpuncak pada Tuhan yang menjadi manusia dan mati di kayu salib. Ini adalah kisah tentang seorang Bapa Kudus yang mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Pilihan di antara keduanya bukanlah masalah preferensi, tetapi kebutuhan fundamental. Jika pencarian Anda adalah untuk keteraturan, kejelasan, disiplin, dan jalan yang terdefinisi dengan baik, maka Al-Quran adalah proyek yang kuat dan stabil. Jika pencarian Anda adalah untuk transformasi batin, untuk keintiman dengan Tuhan yang mendekati keberanian, untuk kebebasan yang didasarkan pada kasih karunia dan bukan pada aturan, maka Alkitab adalah kode Anda. Umat manusia terpecah oleh dua jawaban atas pertanyaan siapakah Tuhan. Analisis telah selesai, kode-kode telah terungkap, logika dan tujuan akhir dari kedua sistem telah diungkapkan. Kita telah melihat Tuhan yang menangis dan Tuhan yang tidak tergerak. Kita telah melihat surga jiwa dan surga indrawi. Pilihan proyek ada di tangan Anda. Tapi ingat, Anda tidak bisa membangun rumah Anda di atas dua fondasi yang berlawanan. Anda harus memilih. Dan pilihan itu tidak hanya akan mendefinisikan kehidupan duniawi Anda, tetapi juga apa yang, menurut kedua teks, akan bertahan selamanya. Sistem mati. Layar menjadi gelap. Yang tersisa hanyalah Anda dan pertanyaan yang menggantung dalam keheningan. Kebenaran mana yang akan Anda pilih? Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.